Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Takwa. Hari ini kita mulai siaran podcast di edisi ke-10 dengan tema menyambut 1 Muharram. Sebelumnya mohon maaf karena terjadi beberapa kendala karena terjeda di beberapa episode. Kita hari ini kedatangan 2 narasumber kita, yaitu gimana nih Mas? Kita mau kenalannya pakai K atau pakai Mas? K aja. Oke. Iya. Ini perkenalkan, yang sebelah kanan saya namanya Kak Indra, yang sebelah kanannya Kak Indra namanya Kak Faiz. Kalau boleh tahu Kak Indra dari mana ya? Saya dari Forkis, dari remaja Forkis. Kalau Kak Faiz ini dari mana ya? Kalau saya sih dari tadi nggak ya, canda-canda. Nah, sebetulnya saya dari perwakilan dari Kepemudaan Masjid At-Taqwa. Gitu, dan tinggal pun juga di dekat Masjid At-Taqwa. Gitu, seperti itu Kak Nisa. Untuk menyambut 1 Muharram ini, kira-kira kita akan ngadain acara apa sih sebenarnya tuh? Boleh dari Kak Indra dulu? Dari kami sendiri, remaja Forkis, insya Allah dalam menyambut kegiatan Muharram ini, Tahun Baru Islam ini, kita akan mengadakan beberapa kegiatan. Yang pertama itu pawai obor, dan yang setelah itu nanti akan ada pentas seni yang akan diisi oleh dari jamaah masjid dan muslimat di Kota Baru. Gitu. Kalau boleh tahu nih latar belakang dari terbentuknya 1 Muharram ini apa ya? Paling tidak kita sebagai umat Islam mengetahui lah tentang Muharram itu sendiri apa, tentang tahun baru Hijrah itu apa. Yang kita intinya supaya pun syiar Islam di Kota Baru ini bisa kepada masyarakat lah. Jadi tentang tahun baru Islam kita paling tidak harus bisa meriah dibandingkan dengan tahun baru Masehi dan sebagainya. Itu saja. Kalau aku boleh tahu nih sasarannya kira-kira siapa aja sih untuk menyambut 1 Muharram ini? Untuk sasarannya sendiri, ya kita ini seluruh umat Islam, seluruh umat Muslim, kita cara bisa bergabung dengan kami dalam kegiatan menyambut tahun baru Islam ini. Dari bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, anak-anak, jadi kita bisa bersama-sama saling bersatu untuk ukhuwah Islamiyah di Kota Baru, untuk mempererat tali silaturahmi di Kota Baru. Sekarang gantian, aku mau tanya ke Faiz. Kalau menurut Kak Faiz sendiri nih, dari tiap masjid itu, perwakilan dari tiap masjid dan mushola itu gimana nih? Tanggapannya tentang 1 Muharram ini yang sudah dibicarakan oleh perwakilan dari Forkis. Ya, kalau dari tanggapan pasti ya kami mendukung gitu ya. Kami sangat mendukung. Kami ingin juga mensiarkan untuk menyemarakan syiar Islam di khususnya atau terutama di Kelurahan Kota Baru. Kami juga sangat mendukung apa yang sudah Forkis lakukan, dan yang sudah Forkis lakukan ini suatu hal yang sudah baik ya, cukup baik, dan juga tentu bukan hanya di 1 Muharram ini, tapi juga di kegiatan-kegiatan selanjutnya kami bisa berkolaborasi lagi, terutama untuk entah itu Forkis dengan satu masjid ataupun dengan seluruh Kota Baru gitu ya, karena kita memang perlu untuk menyemarakan syiar Islam lagi. Kita perlu untuk memasukkan nilai-nilai Islam terutama kepada adik-adik kita, teman-teman kita yang mungkin kalau boleh kita bilang untuk nilai Islam sendiri itu kita sudah sama-sama tahu ya, mungkin secara ini udah lunturnya benar-benar kita bisa lihat gitu, seperti itu. Ada beberapa hal yang disiapkan oleh masjid sendiri nggak? Kira-kira persiapan yang dilakukan tiap masjid itu ada nggak sih sebenarnya? Ya pasti ada, kalau ditanya ada pasti ada. Ya, pertama pasti kami juga ingin harus berkoordinasi dengan pihak Forkis ya, itu pasti, karena kan Forkis sebagai induk acara, pemegang utama acara, pengendali utamanya, dan kami hanya sebagai pendukung gitu untuk membantu menyukseskan pawai obor 1 Muharram tahun 1444 Hijriah ini. Nah, itu yang pertama pasti berkoordinasi. Yang kedua, dari kami juga pasti menarik massa. Massanya ini siapa? Ya pasti warga
sekitar Masjid At-Taqwa ataupun jamaah Masjid At-Taqwa yang memang mungkin rumahnya agak jauh, tetapi jamaah ini sudah sering sholat dan juga bahkan mengikuti kajian di Masjid At-Taqwa seperti itu. Dan harapannya memang target utama kami itu adalah anak-anak dan remaja ya untuk berkeliling pawai obor, tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau kami juga pada akhirnya membuka pintu pada orang tua, terutama pada misalkan orang tua yang anaknya masih umur 5 tahun, 6 tahun, yang mana itu masih cukup beresiko untuk dilepas sendiri. Jadi kami juga sangat terbuka untuk bapak-bapak maupun ibu-ibu, terutama terkhususnya yang memiliki anak yang di bawah umur 7 tahun, yang mana anaknya ini punya semangat, yang punya keinginan untuk ikut kegiatan ini seperti itu. Itu kedua. Dan ketiga pasti untuk menarik massa, kami juga perlu untuk membentuk panitia, yang mana panitia ini juga akan membantu menyemarakan juga untuk membantu menyukseskan ini, yang mana kita tidak hanya menarik massa, tapi bagaimana kita bisa membuat acara pawai obor ini terlihat menarik terutama di mata anak-anak dan remaja, seperti itu Kak. Berbicara tentang menarik, memang rangkaian kegiatannya itu seperti apa sih Kak? Oke, ya yang namanya pawai obor kan pasti pawai gitu ya. Kita berkeliling di sekitaran komplek Harapan Baru Regensi ya, karena dia At-Taqwa itu di Harapan Baru Regensi, dan tentu kami tidak hanya di Harapan Baru Regensi, kami juga keluar, dan itu titik akhirnya di Forkis gitu, di gedung Forum Komunikasi Islam di Harapan Baru, Perumahan Harapan Baru seperti itu. Nah, di samping itu ya pasti untuk selama perjalanan nanti ada sholawatan, ada beberapa, dan untuk tambahan kita juga insya Allah bakal ada hadiah yang menarik, ada door prize ya, kita sebut saja door prize untuk adik-adik yang kreatif, untuk adik-adik yang punya imajinasi, yang mana imajinasinya ini bisa adik-adik salurkan untuk membuat suatu kutipan atau suatu quotes, atau ya kita sebut saja kalimat-kalimat Islami yang bisa terutama yang memotivasi, atau kalimat-kalimat Islami yang intinya yang bisa menggairahkan semangat kita, yang mungkin juga nanti bisa berkaitan dengan pelaksanaan 1 Muharram ini, perayaan 1 Muharram maksudnya. Kalau dari versi Forkis sendiri, kira-kira rangkaian kegiatannya akan seperti apa nih? Apakah akan meriah? Oke, terima kasih. Sebelumnya yang tadi disampaikan oleh Kak Faiz ya. Jadi memang dari Forkis sendiri, remaja Forkis sendiri ini kita tetap berkolaborasi dengan masjid dan musola yang ada di Kota Baru, khususnya mobil khusus yang ada di Harapan Baru 1, 2 dan Regensi. Nah, pemuda-pemuda atau yang seperti At-Taqwa yang kita butuhkan gitu kan. Jadi dari girohnya teman-teman pemuda yang ada di Kota Baru, kiranya bisa sama-sama lah kita untuk bisa menyemaraki atau bisa menyemangati untuk bisa mengikuti tahun baru Islam ini. Jadi hijrahnya itu seperti apa. Nah, adapun kegiatan-kegiatan ini yang tadi saya sebutkan kembali, jadi kegiatan di Formaja Forkis ini memang tiap tahun rutin kita lakukan. Ini yang tahun ke-6, tetapi karena memang kemarin ada kejadian COVID ya, jadi 2 tahun ini kita vakum, dan alhamdulillah mudah-mudahan Allah meridhoi, mudah-mudahan Allah merahmati kita, dan tidak ada hal-hal yang bisa menggagalkan acara ini atas ridho Allah. Jadi kegiatan ini memang rutin tiap tahun kita lakukan Kak Faiz di Remaja Forkis, dan perlu Bapak dan Ibu ketahui, dan ini kita awalan lagi setelah 2 tahun vakum, kita dimulai di tanggal 30 Juli insya Allah. Jadi hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 kita akan mengadakan kegiatan pawai obor. Kegiatan pawai obor itu pun kita tidak hanya pawai obor saja yang tadi disampaikan Kak Faiz. Saat kita pawai obor menggunakan obor, di mana Remaja Forkis pun menyiapkan obor ini hanya baru 200 batang obor itu, 200 obor. Dan kegiatan ini pun kita berkeliling yang tadi Kak Faiz bilang. Jadi memang rencana awal kita itu kita pengen semua fokus kepada Remaja Forkis atau di Forkis Sekretariat. Tapi alhamdulillah ada masukan dari teman-teman masjid khususnya At-Taqwa, kita akan berangkat dari At-Taqwa. Jadi memang nanti kita akan menyebar
di mana nanti dari masjid ini kita akan bersatu di tengah jalan gitu. Jadi setelah kegiatan pawai obor ini, lalu pada saat masuk selesai di finishnya di Forkis, kita akan ada kegiatannya itu penampilan seni atau kreativitas dari anak-anak remaja ataupun ibu-ibu boleh untuk mengisi acara nanti pada saat acara malamnya ini, yaitu pentas seni gitu loh. Jadi kita pun pentas seni pun tidak kalah dengan Ak-Taqwa nih yang sudah memberikan reward ya kepada adik-adik yang bisa membuat slogan-slogan Islam. Nah itu lebih baik lagi. Jadi tidak hanya keliling-keliling tok teman-teman atau adik semua dan bapak semuanya, tetapi ada slogan-slogan yang membuat warga sekitar gitu, wah ini umat muslim seperti ini loh. Jadi agak slogan-slogan yang bisa mempengaruhi jiwa-jiwa pengendara jalan. Dan kami pun mohon maaf apabila nanti pada saat pelaksanaan mungkin akan mengganggu, pastinya akan mengganggu pengguna jalan yang kita lalui. Jadi kami pun dari panitia mohon maaf apabila nanti ada keganggu, dan pastinya sih kita tetap koordinasi dengan Pak Lurah, nanti dengan para RW, kita dari Remaja Forkis akan menyiapkan hal tersebut supaya pun kegiatan ini bisa didukung semua pihak. Jadi kita pun tidak ingin loncat kemana-mana, tapi tetap koordinasi dengan pemerintah yang ada di sini. Seperti itu, Nisa. Berarti Masya Allah banget ya teman-teman, di sini tuh satu peringatan 1 Muharram ini sudah dilakukan selama bertahun-tahun oleh Remaja Forkis, terhenti karena adanya COVID ini. Kira-kira pengalaman yang bisa diambil dari tahun-tahun sebelumnya itu apa sih, Mas? Untuk pengalamannya sendiri sih, alhamdulillah ya, tiap tahun antusias dari khususnya adik-adik ya, dari adik-adik SD yang tadi Mas Faiz bilang, anak 5 tahun pun 7 tahun pun ingin ikut serta gitu kan untuk kegiatan ini, karena memang Masya Allah sekali bukan ya. hanya hura-huranya lah gitu ya, tetapi memang kita ingin memperingati tahun baru Islami ya dengan cara Islami, biar supaya pun kita atau orang warga sekitar tahu gitu loh bahwa sekarang ini tahun baru Islam, jangan hanya taunya tahun baru Masehi saja gitu, tetapi kita pun umat Islam mempunyai tahun baru, yaitu tahun baru Islam, yang dimana ya mungkin bapak atau saudara-saudara sudah tahu lah tentang tahun baru Islam tersebut gitu, seperti itu. Ya, hikmahnya sih menyemangati teman-teman bahwa tahun ini atau tahun depan itu harus lebih baik daripada tahun kemarin. Intinya seperti itu, dan paling tidak hijrahnya ini untuk tahun baru ini ya hanya lillahi ta'ala. Jadi kita mengadakan kegiatan ini semata-mata untuk mencari ridhonya Allah, supaya pun kami Remaja Forkis atau remaja-remaja yang di Kota Baru bisa lebih baik lagi, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang kurang baik menjadi yang lebih baik, seperti itu intinya. Jadi ada lebih baiklah untuk para remaja yang di Kota Baru, seperti itu. Jadi selain 1 Muharram ini ada kegiatan pawai obor yang disebut oleh Kak Indra tadi, kita juga mengadakan pentas seni atau kreativitas tiap masjid ya. Untuk bayangannya kira-kira akan seperti apa itu, Mas? Nah, untuk pentas sendiri alhamdulillah nih teman-teman atau sobat At-Taqwa ya, sobat ya. Kemarin panitia itu rapat terakhir itu, rapat sebelumnya itu di pekan kemarin gitu kan. Memang awalnya itu hanya sebatas pawai obor saja gitu, hanya sebatas pawai obor, tetapi dari teman-teman panitia yang mempunyai giroh atau semangat yang tinggi, kalau misalkan kita hanya pawai obor sampai di Forkis hanya kasih snack dan bubar kan nggak ada gregetnya, nggak berkesan lah seperti itu. Tetapi dari teman-teman panitia mencoba untuk memberikan masukan kepada kami pengurus inti Remaja Forkisnya, oke kita laksanakan saja, dan kami pun butuh bantuan dari teman-teman panitia semuanya gitu kan untuk kegiatan ini. Wabil khusus semua jamaah masjid dan musola yang ada di Kelurahan Kota Baru, seperti itu. Nah, untuk gambaran sendiri pentas seni itu yang sudah masuk itu nanti kita ada penampilan dari adik-adik itu berupa hadroh atau marawis, insya Allah itu ada 2 tim yang akan mengisi kegiatan malam nanti di tahun baru Islam, seperti itu. Yang baru masuk hanya itu saja. Kira-kira ada berapa masjid dan musola tuh yang terdaftar? Untuk masjid musola sendiri ada di Kota Baru itu sekitar 20 masjid dan musola ya. Sedangkan BKMT pun masjid Talim itu ada sekitar segitu.
seperti itu. Nah, tetapi untuk perlu teman-teman sobat ketahui sendiri semuanya bahwa kegiatan ini atau pentas seni ini terbatas. Jadi tidak semua masjid mushola ini untuk tampil. Yang dikhawatirkan kalau misalnya ditampil saking semangatnya 10 menit kali berapa 20 udah 200 menit. Nah, itu repot nantinya. Jadi kita ya 3 jam di situ. Nah, kita hanya membatasi penampilan itu satu penampilan hanya 10 menit. Nah, berarti kita hanya bisa menerima itu paling tidak 6 sampai dengan 7 yang akan mengisi acara kegiatan tersebut karena memang keterbatasan waktu seperti itu. Oke. Kira-kira kalau pendapat dari At-Taqwa, Kak Faiz akan menampilkan apa sih nih di sana? Apakah sesuatu yang mulia? Saya juga belum bisa menjawab ya Kak Anissa ya untuk apa yang menampilkan, tapi alhamdulillah kita bisa setidaknya kita punya ide gitu, kita punya human resource atau istilahnya ya resource orang-orang ini yang kemarin alhamdulillah kita punya anak-anak yang memang sekiranya kita bisa tarik, kita bisa ajak, yang mana anak-anak ini juga memang sudah biasa rutin ke masjid dan juga pernah mengikuti salah satu agenda di Kepemudaan At-Taqwa, salah satunya itu lomba waktu itu. Jadi mungkin di antara paling tidak antara hafiz, antara puisi Islam ya terutama dan segala macam itu kami ingin menawarkan pada pemenang-pemenang adik-adik kita yang menjadi pemenang di lomba itu untuk menampilkan ya, untuk unjuk gigi di bukan hanya di At-Taqwa tapi biar mereka punya pengalaman lagi nih di orang banyak, terus gak cuma di kompleknya dia doang, ibaratnya gak cuma jago kandang tapi ya emang mereka berani gitu, mereka bisa membuktikan. Kalau deg-degan sih ya semua orang juga deg-degan gitu kalau mau maju gitu kan. Tapi itu juga pengalaman berharga, jangan salah loh Sobat Taqwa gitu. Pengalaman berharga buat mereka buat tampil di depan itu tidak mudah. Makanya tidak semua orang juga pada akhirnya seperti yang Mas Indra bilang itu nggak akan semua orang dapat kesempatan karena selain keterbatasan waktu juga ya memang nggak akan semua orang berani gitu untuk maju ke depan. Dan mungkin nanti teman-teman yang ikut dan punya rezeki atau punya kesempatan untuk maju ke depan, ya silakan maju ke depan gitu. Sangat ditunggu bahkan kayak gitu. Sekalipun deg-degan, sekalipun grogi, pasti insya Allah akan diapresiasi yang selebih-lebihnya kok. Apresiasi yang setinggi-tingginya seperti itu. Yang penting berani mencoba. Benar Kak, benar sekali. Tadi kan kita udah bahas keseruan Tahun Baru Islam. Selanjutnya apa sih nih rintangan menuju H-min sekian di Tahun Baru Islam? Rintangan. Apa nih yang lagi mau di... Iya, Kak Faiz dulu boleh. Rintangan pasti yang pertama karena ini berbau syiar Islam, berbau agama gitu ya. Nggak akan semua orang tertarik. Dan ini tantangan juga untuk bukan hanya di Tahun Baru Islam, di semua kegiatan yang Islami, kegiatan masjid yang punya label masjid dalam tanda petik atau punya label organisasi Islam, entah itu rohis, entah itu kegiatan kepemudaan masjid atau apapun itu namanya, ya pasti udah labelnya itu udah ya paling ini anak-anak ngaji, ini anak-anak apalah gitu istilahnya kan, anak-anak alim ya Kak? Anak alim yang ibaratnya gua belum alim nih, gua masih banyak dosa nih dan segala macam. Kan orang-orang sekarang kan kayak gitu, pengen ngakunya pengen hijrah tapi ya kayak hijrah susah ya, kayak hijrah capek, emang capek sih benar gitu ya. Oke, sebetulnya ya itu salah satu tantangan. Beda kalau misalkan kita tahu-tahu mengundang ya misalkan sebutlah artis gitu, penyanyi ya misalkan entah band atau solo singer gitu ya, itu pasti hiburan, itu betulan hiburan. Atau olahraga misalkan kita mengadakan turnamen futsal atau turnamen bulu tangkis, itu kan memang betul benar-benar sebuah hiburan. Tapi kalau ini kan ya dibilang hiburan mungkin iya, tapi dalamnya ada konten Islami juga gitu. Ada yang pasti ada sisi seriusnya juga gitu. Orang-orang mikir kayak gitu. Itu rintangan dan tantangan terbesar yang sampai saat ini akan ada dan mungkin akan selalu ada sampai akhir nanti gitu sih. Itu sih yang paling bisa aku highlight deh. Kalau untuk dari remaja Forkisnya kayak gimana nih tanggapannya? Rintangannya lebih sulit kah? Rintangan, rintangan. Setiap kegiatan memang pasti ada permasalahan, intinya seperti itu ya teman-teman sahabat Taqwa. Tetapi bagaimana kita menyikapi atau bersama-sama merembukan rintangan ini seperti apa
harus kita kaji dulu dan gimana solusinya seperti itu. Nah, rintangan-rintangannya ya paling tidak dari diri kita sendiri gitu loh. Rintangan terbesar dari diri kita sendiri. Karena tadi Kak Faiz mengatakan kegiatan ini yang berbaur dengan keislaman gitu ya, dan paling tidak ini kegiatan-kegiatan sosial lah, kegiatan sosial. Jadi kegiatan yang memang tidak ada duitnya, itulah paling kasar, tidak ada duit, tidak money seperti itu. Rintangan-rintangan dalam diri teman-teman sendiri, panitia khususnya. Karena memang itu yang harus kita rombak tuh, harus kita gebrak lah, bahwa kegiatan ini memang membutuhkan jiwa-jiwa yang yang semangat lah, yang aktif, yang gironya benar-benar ini. Sama terkadang pun saya pribadi mempunyai rasa jenuh, rasa malas. Itu setiap organisasi akan seperti itu. Makanya kami pun butuh orang-orang yang bisa menggerakkan, bukan hanya dari kami pengurus, tapi teman-teman remaja semuanya. Dari At-Taqwa kita bisa saling kolaborasi, dari masjid-masjid lainnya, ada Masjid Al-Muhajirin, remaja yang lumayan banyak juga gitu kan. Makanya yang paling tidak, itulah dari kita pribadi atau dari panitia sendiri, SDM-nya itu yang lumayan benar-benar ya kita kurang lah. Kenapa kita kurang? Itu dia, karena memang gironya itu teman-teman masih belum nyangkut gitu, masih belum nyangkut tentang agama ini seperti itu sih jadinya. Jadi mudah-mudahan, saya berharap, alhamdulillah saya diundang tadi teman-teman remaja Forkis, saya mewakili teman-teman remaja Forkis ya, bukan saya selaku ketua remaja Forkis, tapi saya mewakili dari remaja Forkis, diundang podcast oleh sobat Takwa. Alhamdulillah seperti ini, dan kami pun berharap untuk rekan-rekan panitia khususnya yang ada di remaja Forkis ya, kita bisa saling terus mensupport lah satu sama lain. Walaupun terkadang Mas Kak Faiz ada teman-teman juga yang kadang-kadang ya biasa kalau remaja, lo gimana sih lo gak datang, ya itulah saling saling bukan membackup, saling ceng-cengan lah remaja gitu kan. Lo kemana aja sih, sinilah. Iya ternyata nggak datang juga remaja gitu kan. Makanya kita berharap dengan ada podcast ini teman-teman bisa memahami lah kegiatan-kegiatan ini, kegiatan sosial, tapi sosial ini tentang sosial keislaman gitu loh. Keislaman yang bisa menjadi, insya Allah menjadi catatan kita di akhirat kelak. Makanya teman-teman pun remaja yang lainnya pun kami tunggu gitu loh di remaja Forkis. Jadi kita bisa saling berkolaborasi, saling menyemangati. Jangan sampai, mohon maaf gitu ya, kita bisa perbandingan lah di kota-kota yang khususnya kota-kota pedesaan itu lebih maju daripada kita. Kota Bekasi, mohon maaf, kota baru pun yaitu dia masih yang seharusnya sudah merintis, padahal sudah berapa puluh tahun di sini, tapi masih merintis. Sedangkan yang di kota-kota yang ibaratnya pedesaan, masya Allah, sudah bisa bergerak, sudah bisa ramai, membangun masjid dan musolanya sendiri seperti itu. Makanya kami butuh dari teman-teman remaja Islam, bukan remaja Forkis, bukan remajanya kota masjid dan musola, tapi remaja Islam nih. Yang remaja Islam, yuk gabung dengan kami. Ada dari Masjid At-Taqwa Kemudaan, dari kami ada remaja Forkis. Jadi kita bersama-sama gabung nih, bareng-bareng kita mensiarkan Islam. Paling tidak kita ingin mendapatkan ilmu tentang Islam. Jadi ibaratnya saya pun masih mencari ilmu gitu, masih haus akan ilmu. Apalagi tentang kalau misalnya ada kajian-kajian, makanya teman-teman remaja kita tunggu nih gitu untuk bisa berpartisipasi dalam kegiatan keislaman, baik ada yang di masjid teman-teman yang ada di masjid sobat-sobat wilayahnya maupun dari remaja Forkis. Seperti itu intinya ya, kita bisa bersama-sama lah. Rintangan terbesar itu dia, mungkin ya Kanisa mengalami lah simur organisasi seperti apa dan sebagainya dari Kanisa sendiri, itu dia. Makanya adanya teman-teman, ada 1 orang kita kurang, ini ada 2 orang masih kurang, banyak orang kita akan tetap berjalan insya Allah. Ada berapa orang yang penting solid, 3 orang pun tetap jalan insya Allah. Makanya kami butuh support, wabil khusus ketua-ketua DKM yang ada masjid musola yang ada di Harapan Baru nih. Kami remaja tidak bisa dilepas begitu saja, tetapi pun kami remaja butuh support dan masukan dari DKM yang ada di masjid musola yang ada di Kota Baru ini gitu kan, Nisa. Ya, berarti tidak ada kata tua untuk belajar. Dan Islam itu bukan sesuatu yang menegangkan dan menakutkan ya. Jadi jangan takut untuk bergabung di organisasi remaja Islam. Untuk tadi kan Kak Indra bilang remaja Forkis ya, kolaborasi. Memangnya di remaja Forkis itu anggotanya ini kolaborasi dengan masjid mana aja sih untuk sekarang ini?
Untuk saat ini memang remaja Forkis ini jujur ya, remaja Forkis ini setiap ada event baru bergerak. Tetapi alhamdulillah Kak Faiz, setiap ada event teman-teman bisa menyatu kembali. Tapi kalau misalnya tidak ada event atau itu pasti kendor. Itu dia namanya kada turun dan naik kan namanya iman gitu seperti itu. Nah, kekuatan Forkis ini saat ini yang sudah itu dari Masjid Al-Muhajiri, dari Masjid Al-Ikhlas, Al-Huda, itu yang baru bisa kita masuk ya. Seperti Baru itu. bergabung. Iya, baru bergabung. Nah, kita tunggu nih kemudian At-Taqwa dari Kak Faiz nih. Nah, Bisa mampir ke sana bisa langsung silaturahim. menanggapi nih, gimana nih? Ini di request langsung oleh ketuanya nih. Gimana tanggapannya nih kira-kira? Akankah bergabung dengan remaja Forkis? Waduh, Masya Allah banget nih, makasih banget nih Kak Indra untuk undangannya. Ya insya Allah mungkin kalau apabila ada waktu gitu ya. Saya pun juga sebetulnya ingin kenal banyak gitu, terutama sama teman-teman Forkis gitu ya, yang mana ini terutama selain bisa memperluas kenalan saya juga bisa silaturahim dengan organisasi kepemudaan lain gitu, organisasi sebut saja mungkin bukan lembaga dakwah, apa ya namanya, lembaga dakwah juga mungkin ya, tapi lebih ke organisasi kepemudaannya gitu, kepemudaan yang memang kelihatannya berdiri sendiri gitu ya, yang enggak enggak benar-benar di bawah masjid gitu ya, yang memang badan otonom gitu. Kami juga, saya pun juga sebetulnya sampai sekarang masih cukup penasaran gitu bagaimana Forkis bisa bergerak gitu, bagaimana setiap tahun punya acara besar, terus bagaimana teman-temannya di Forkis ini bisa solid gitu. Sekalipun ya memang tadi ada ups and down, tuh pasti ada di kami pun juga ada gitu. Yang muncul cuma pas acara ada, yang memang alhamdulillah berkomitmen juga ada gitu. Itu mungkin insya Allah suatu saat kita juga bisa jauh lah mungkin. Saya sebetulnya juga punya ini ya, Mas Indra, kalau mungkin Mas Indra boleh tahu gitu. Memang saya sebetulnya juga punya rencana buat jauh lah ke Forkis itu ya, terutama untuk pembangunan kepemudaan ini, karena kan pemudaan ini sebetulnya baru 2 tahun kurang lebih ya, Mas Agung benar ya. Nah, baru 2 tahun, terus juga saya rasa di pengalaman saya 2 tahun di kepemudaan ini memang belum ada suatu fondasi yang kuat gitu ya, masih ibaratnya masih trial and error, masih Banyak belajar. ya masih banyak belajar, masih buka pasang, dan kami memang ingin membuat satu yang settle gitu, satu sistem yang memang ketika nanti kami tinggalin itu orang-orang yang menerusin kami itu bisa menjalankan itu, tapi mungkin ya kalau modifikasi pasti ada, karena kan perlu menyesuaikan dengan zaman, tapi paling tidak fondasinya udah ada. Nah, sekiranya saya rasa memang Forkis ini karena sudah lebih dulu berdiri daripada pemuda takwa gitu ya. Jadi mungkin insya Allah ada waktunya kami ingin bersilaturahim, berjauhlah juga ke Forkis gitu. Insya Allah. Untuk masalah kegiatan nih, kan Forkis udah berdiri lebih dulu. Kira-kira proker tahunan tuh apa aja sih yang ada di Forkis? Bicara proker tahunan ya alhamdulillah Kanisa. Kebetulan Sobat Takwa Kanisa ini termasuk salah satunya ini dari pengurus Remaja Forkis ya Kanisa ya. Jadi alhamdulillah kita bisa berkumpul di podcast Sobat Takwa ini. Jadi ada beberapa memang program tahunan yang biasa kita rutin lakukan Remaja Forkis untuk Sobat Takwa. Jadi yang paling rutin tiap tahun kita melakukan kegiatan sosial yaitu berupa donor darah. Donor darah, alhamdulillah kami bekerja sama dengan PMI Kota Bekasi, bisa berkolaborasi, di mana untuk tahun ini kita melakukan 4 kali kegiatan donor darah di Sekretariat Forkis. Itu kemarin ada di bulan Februari, di bulan Mei, insya Allah bulan besok nih Sobat Takwa. Jadi bulan besok atau bulan Agustus, insya Allah di tanggal 24, kita akan mengadakan donor darah kembali, itu yang ketiga. Nah nanti yang keempatnya itu di bulan November, itu untuk donor darah. Nah selanjutnya pun kegiatan-kegiatan kita itu memang rata-rata alhamdulillah kegiatan-kegiatan kita itu baru berupa kegiatan sosial. Kemarin tahun sebelumnya kita mengadakan sosial berupa sunatan massal, terus donor darah pun ada di situ, bekam pun ada, terus sama cek kesehatan gratis. Nah alhamdulillah disupport oleh semua kaum muslimin yang ada di Kota Baru dan para donatur yang ada di Kota Baru. Nah sebelumnya pun kita mengadakan kegiatan rihlah
atau namanya kita sebut rihlah ya, tafakur rihlah. alam apa? Rihlah Adventure. Teenagers, rihlah teenagers ya. Nah, itulah seperti itulah. Alhamdulillah kemarin ada 30 peserta dan kita memang belum berlanjut ke sana karena memang ada evaluasi dari kegiatan kegiatan rihlah tersebut seperti itu. Nah, memang rihlah tersebut ini terbuka untuk umum seperti itu. Dan kegiatan biasanya itu tiap pekan nih, kita lagi vakum lagi Kak Faiz. Kemarin tiap pekan lagi giro-gironya, lagi semangat-semangatnya pembentukan baru. Ada teman-teman dari atau juga Mas Agung, alhamdulillah. Tiap pekannya itu atau sebulan ada kegiatan olahraga setiap hari Ahad, baik lari pagi, panahan. Kita ada panahan juga, ada senam jogging juga pagi, ada sepedaan. Nah itu dia. Terkadang naik, terkadang turun sobat takwa. Jadi kalau lagi semangat, kalau kagak itu dia lah. Makanya kita butuh motor penggerak gitu. Motor penggerak yang bisa menggerakkan para remaja. Terus apalagi kan Nisa ya? Program kita itu Kita juga punya program sedekah minyak jelantah. oh betul sekali. Jadi ada program Mijel minyak jelantah, sedekah minyak jelantah. Jadi baru kemarin kita mencanangkan untuk minyak jelantah ini. Jadi untuk sobat takwa atau bapak ibu jamaah warga Kota Baru sekitarnya yang mempunyai minyak jelantah, jangan dibuang di got atau di cucian piring karena itu bisa menghambat saluran juga. Jadi alangkah baiknya itu disimpan atau ditaruh di botol. Memang hal sepele hal tersebut, tetapi memang itu akan membantu lah paling tidak dengan minyak yang dibuang itu bisa berguna untuk teman-teman atau warga yang membutuhkan. Minyak jelantah ini memang kita inisiasi untuk bisa membantu program-program sosial yang ada di Remaja Forkis, bisa menambah atau kasnya Remaja Forkis. Tetapi memang kegiatan itu nanti dari dana tersebut yang kita kumpulkan akan kembali ke masyarakat lagi untuk kegiatan sosial. Jadi saya mengajak semua sobat takwa, bapak dan ibu semuanya yang mempunyai minyak jelantah, sekalian promo nih Kak Faiz di podcast ini. Jadi yang mempunyai minyak jelantah bisa langsung menuju Remaja Forkis memberikan untuk minyak jelantah tersebut. Semoga bermanfaat. Atau hubungi nomor di bawah ini mungkin. Nanti bisa seperti itu. Tolong diedit tim editor. Iya. Iya. Oke, untuk pertanyaan aku nih dari pribadi aku, gimana sih cara mendaftar nih ke Remaja Forkis sendiri? Daftar apa nih Nisa? Daftar sebagai anggota. Daftar anggota. Gimana? Untuk hal khusus untuk daftar kemarin tidak ada teman-teman sobat. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin bergabung dengan kami, yang paling tidak ikut dengan kegiatan-kegiatan kami. Ikut misalkan kegiatan seperti ini, ya, nanti pawai obor, terus nanti ada kegiatan pengajian dan sebagainya. Nah itu mungkin kita teman bisa saling silaturahim lah, berkenalan dengan kami para remaja yang ada di Kota Baru seperti yang ada di Remaja Forkis itu saja. Jadi nggak ada hal khusus apakah harus buat nempel anggota ngisi formulir ini, nggak ada teman-teman. Jadi nanti insya Allah kedepannya kita akan memperoleh hal itu karena itu dibutuhkan untuk database kita. Tapi nanti insya Allah kedepannya seperti itu. Mungkin ini kali ya Kak Indra, ketika kita menginjakan kaki di Forkis, kita udah jadi anggota. Jadi syaratnya, ya. Jadi ketika datang ke Forkis, menginjakan kaki ke lantainya, udah kalian dianggap menjadi anggota kami. Ya, betul Kak Nisa. Anggota itu memang ada bermacam-macam ya. Ada anggota pasif, ada anggota aktif. Yang untuk anggota aktif ini kan semua yang tadi Kak Nisa bilang, keanggotaan Remaja Forkis siapa aja sih? Ya semua teman Islam, ya Remaja Forkis betul. Dan apabila ya teman-teman itu datangnya langsung Remaja Forkis, memang tidak ada hal khusus, tetapi yang untuk menjadi pengurusnya ini ya paling tidak harus tetap bersilaturahmi dengan kami lah seperti itu. Iya. Jadi untuk sobat takwa yang nanti bermain atau jauhlah ke Forkis, sekali menginjakan kaki, kalian akan bergabung dengan Forkis. Untuk sekarang nih kira-kira pendaftar dari pawai obor udah berapa sih yang masuk? Apakah udah 10.000? Boleh dari Kak Faiz dulu. Ya, saya juga ini ya, aminkan saja kalau memang sampai 10.000 ya Kak ya. Kalau untuk update terakhir, mungkin yang saya tahu, yang saya dapatkan itu kurang lebih ada 10 orang. Tapi masih sangat membuka untuk ya paling tidak
sekitar 40 sampai 50 orang lagi untuk turut meramaikan di agenda pawai obor terkhusus untuk sobat takwa yang mau ikut rombongan dari Masjid At-Taqwa seperti itu. Untuk peserta sendiri, alhamdulillah dari Kak Faiz sudah menyebutkan targetnya itu baru 10 dan itu bisa sampai ke 50 orang insya Allah ya, dan bisa bertambah lagi karena memang jujur untuk pendataan ini kami pun sulit Kak Faiz gitu. Biasa itu langsung dadakan Kanisa. Jadi itu memang masanya itu nanti pas saat dadakan. Pada saat nanti ramai-ramai menyalakan obor tuh pada ngumpul semua tuh nanti tuh biasa seperti itu. Adik-adik yang di jalanan pada ikutan gitu. Saking apa ya? Ya semangatnya lah gitu, walaupun memang itu paling tidak kita mengenalkan bahwa ini sedang saat ini malam ini sedang tahun baru Islam seperti itu. Nah dari remaja Forkis sendiri kami mengundang seluruh dari DKM Masjid dan Musola, dari kami sudah mengundang DKM, kami pun sudah mengundang Masjid Taklim, kami pun mengundang seluruh warga Kota Baru yang sama-sama bersama-sama menjalin silaturahim dalam kegiatan pawai obor ini seperti itu. Untuk gambaran saja tahun lalu itu kita bisa mencapai 400 orang Kak Faiz, alhamdulillah itu 400 orang. Itu yang ya itu dia, kita jujur dari panitia pun sudah menyebarkan surat berapa masjid yang mau ikut, tapi sampai saat ini memang belum sobat takwa, tetapi biasa itu pas hari H itu yang akan membludak seperti itu. Dan kami berharap atas izin Allah mudah-mudahan kegiatan pawai obor ini yang 2 pohon vakum ini bisa lebih semarak lagi, bisa menambah girohnya lagi remaja-remaja, wabil khususnya para orang tua lah untuk selalu membimbing kita para remaja agar bisa terus membuat kegiatan-kegiatan yang positif seperti itu. Itu yang kami harapkan seperti itu. Jikalau nanti nih masanya membludak nih, Kak, itu kita ada tim keamanan khusus gak sih nih, kan yang pawai ini anak-anak kecil ya, anak-anak tanggung, gimana nih caranya? Nah untuk keamanan sendiri dari panitia kami tetap berkoordinasi dengan Bimaspol yang ada di Kota Baru, dan kami pun panitia akan mencoba merangkul keamanan-keamanan yang ada di Kota Baru seperti itu. Kami tetap berkoordinasi yang tadi disampaikan di awal. Kami akan berkoordinasi dengan Pak Lurah, Pak RW, dan jajaran lainnya, termasuk Bimaspol dan Babinsa seperti itu. Dan tetap paling awal itu ya panitia. Panitia akan mengawal perjalanan peserta pawai obor yang kita lakukan nanti seperti itu, Anissa. Dan kami berharap untuk peserta pawai obor pun kiranya bisa mematuhi atau mendengarkan kakak-kakak panitia pada saat perjalanan nanti. Jadi kita kan membawa obor nih, paling tidak kita harus hati-hati Kak Faiz seperti itu, ada jarak antara depan dan belakang. Makanya itu yang kita untuk wanti-wanti. Jadi pada saat pelaksanaan pawai obor ini, peserta pawai obor tidak diperkenankan atau tidak dibolehkan membawa senjata tajam sebagainya, apalagi nanti apabila ada yang membawa spiritus atau sebagainya bisa membahayakan. Jadi berupa barang-barang yang bisa membahayakan peserta pawai obor itu akan coba kita tarik atau kita amankan seperti itu. Makanya kita wanti-wanti kepada peserta panitia, kegiatan ini kegiatan baik, mudah-mudahan diridhoi Allah, bisa mengikuti semua yang telah disusun oleh panitia seperti itu kan Nisa. Dan mudah-mudahan dengan mengikuti protokol atau yang sudah dibuat panitia, semua perjalanan bisa berjalan baik dan lancar. Itu saja. Untuk skenario-nya nih Kak, kira-kira rutenya itu dari mana ke mana nih? Baik, untuk skenario sendiri remaja Forkis sudah menyebarkan edaran dan memang kemarin ada revisi kan Nisa. Jadi setarnya ini dari Sekretariat Forkis, dan dari Sekretariat Forkis nanti melalui Jalan Jambu Air Raya. Setelah Jalan Jambu Air Raya nanti ketemu Masjid Al-Furqon, kita ngambil ke arah kanan, ke atas, ke Rawa Bebek. Nah dari Rawa Bebek nanti kita masuk tuh ke jalur ke arah Gor Pertiwi, Kanisa dan Sobat Takwa. Jadi nanti apabila sobat-sobat yang ada di jalan yang ingin serta ya silakan saja kita beramai-ramai untuk memeriahkan, menyemarakan tahun baru Islam ini. Nah dari jalur Gor Pertiwi ini nanti kita ada beberapa pos Kanisa.
pos pertama itu ada di Gor Pertiwi yang tadi saya sebutkan tadi. Pos pertama ini di Gor Pertiwi, nanti di Gor Pertiwi itu akan ketemu nih dengan sobat-sobat At-Taqwa nih, sobat-sobat dari Masjid At-Taqwa, rombongan At-Taqwa. Jadi di Gor Pertiwi itu kita akan bertemu dengan jamaah-jamaah yang lainnya, kita akan menunggu, kita akan stay selama 5 menit insya Allah. 5 menit kita berhenti dulu sejenak untuk minum, sekalian merapatkan barisan nanti ada di belakang, supaya tidak terputus. Nah dari situ kita masuk ke jalur utamanya Rawa Bebek, melewati nanti bisa atas Kiro, lalu nanti ada masuk ke turunan Harapan Baru 1. Dari Harapan Baru 1 nanti ke Masjid Al-Islah, situ nanti kita lewat jalannya Harapan Baru Barat, nanti terus sampai dengan Ruko, itu ada di pos kedua, namanya di Ruko pada pos kedua. Nah pos kedua ini tetap kita akan merapatkan barisan lagi, kita akan berhenti sejenak lagi selama 5 menit untuk merapatkan barisan dan istirahat sebentar. Lalu kita lanjut lagi masuk ke Jalan Duku Jalan Duku yang protokol utama itu jalan utama yang menuju ke Forkis. Jadi sampai situ start finish selesai di sekitar Forkis seperti itu kan Insya Allah sih untuk perjalanan paling cepat itu paling 1 jam kita sampai di kembali di sekitar Forkis seperti itu kan Nisa. Untuk harapan, kesan dan pesan nih sebagai Ketua Remaja Forkis dan sebagai Kak Faiz perwakilan dari tiap masjid untuk kepemudaan dan remaja sekota baru nih, harapannya akan seperti apa nih? Boleh? Siapa dulu? Kak Faiz dulu boleh? Oke, harapan ya sebetulnya saya pun juga nggak mau terlalu banyak berharap ya, karena kalau banyak berharap itu pasti kecewa ya. Tapi memang benar, Tapi kita tentu butuh harapan ya. kita butuh harapan betul. Kita butuh optimisme, suatu hal yang bisa membuat kita menjadi semangat, membuat optimis bahwasannya memang bukan sekedar program pawai obor ini berjalan dengan lancar, tapi memang efek dari setelah ini tuh seperti apa sih gitu, efek dari pawai obor ini akan seperti apa sih gitu kan, karena kita juga nggak mesti ngelihat kesuksesan acara itu kita bisa lihat acara ini berjalan lancar atau enggak, itu salah satu, tapi yang kita inginkan kan pasti dampak setelah ini apa gitu kan. Dampak pasti kalau harapan kalau teman-teman terutama sobat takwa, adik-adik atau mungkin bahkan Bapak Ibu bisa meramaikan acara kami, acara pawai obor perayaan 1 Muharram 1444 Hijriah. Dan tentu setelah ini banyak dari adik-adik kita, teman-teman kita, sobat takwa yang akhirnya memiliki ketertarikan ya untuk belajar terhadap Islam, bahwasannya Islam itu nggak ngebosanin gitu. Belajar Islam itu bukan suatu hal yang membosankan, tapi selain kita membutuhkan, itu juga suatu hal yang memang bisa mengasihkan juga gitu ya, tapi memang dengan cara yang berbeda, bukan seperti yang mungkin sempat ku bilang tadi. Memang asiknya itu bukan asik seperti kita berolahraga, kita nyanyi atau kita nari dan segala macam, tapi ini memiliki suatu keasikan sendiri yang mana ketika kita sudah punya ikatan hati yang kuat gitu, apalagi kita punya orientasi untuk akhirat, ini udah agak ini sih. Ini memang tujuan kita pasti akhirat kan, itu kita nggak bisa pungkiri, tapi semoga dengan acara ini bisa menjadi pintu awal atau menjadi langkah awal bagi adik-adik kita, bagi teman-teman kita, sobat takwa, untuk berubah gitu. Bukan berubah dalam arti yang tadi sangat buruk menjadi sangat baik, tapi ya perlahan gitu, sedikit demi sedikit, bahwasannya stereotip ini bisa perlahan demi perlahan bisa tergeser gitu. Yang tadinya mungkin stereotip kita negatif atau ngebosenin atau ya apapun itu yang kurang mengenakan, itu bisa sedikit bergeser menjadi sesuatu hal yang baik gitu, sesuatu hal yang positif, seperti itu. Mungkin kalau untuk Ketua Remaja Forkis, harapan untuk pemuda sekota baru ini apa, dan untuk kesan dan pesan ke kepemudaan At-Taqwa nih pada hari ini? Ya harapannya sih yang pasti harus bisa lebih baik lah. Maksudnya itu dengan kegiatan ini, dengan kegiatan Muharram ini ya tidak hanya seremoni saja yang tadi Kak Faiz katakan, bukan hanya pawai obor saja, memang ada hikmahnya harus kita ambil itu. Ya teman-teman atau sobat Forkis, sobat Aqua pun bisa
ya mencari di Google lah apa sih Muharram itu, apa sih Hijriah itu gitu kan. Yang intinya kami berharap hanya pada Allah dengan kegiatan yang kita lakukan ini bisa menggoreskan setitik kepada teman-teman remaja yang lain untuk selalu mencari ilmu tentang Islam gitu, karena memang yang kita tuju yang bisa membawa kita ke akhirat atau ke surganya Allah ya memang ilmu-ilmu Islam, bukan ilmu dunia seperti itu. Walaupun memang dunia kita butuhkan, tapi prioritas utama ya akhirat. Apabila kita mengejarnya akhirat, otomatis dunia akan dapat. Kan seperti itu, adanya lah seperti itu. Dan kami pun berharap bisa mengajak teman-teman remaja yang ada di Kota Baru, yang ada mempunyai masjid dan musola yang ada wilayahnya, bisa aktif seperti At-Taqwa Pemudanya, bisa wabil khusus untuk DKM-nya nih, sobat takwa dan bapak-bapak yang perlu diketahui, paling tidak DKM-nya bisa mensupport para remaja untuk bisa mengaktifkan kembali setiap masjid dan musola, yaitu namanya remaja masjid atau musola yang ada di masjid masing-masing. Saya berharap seperti itu. Jadi memang kalau kami remaja Forkis memang terlalu nggak jauh sih, maksudnya tidak bisa masuk ke dalam langsung. Yang bisa itu memang langsung ada di wilayahnya seperti itu. Kita hanya bisa menjembatani teman-teman yang ada di Kota Baru masjid dan musola seperti itu. Harapannya seperti itu bisa mengena lah kepada remaja-remaja pada saat nanti kita upaya obor nih, kita jalan, ada yang nongkrong gitu kan, ada teman-teman yang ya kita aja kita sudah bisa kita berislam seperti ini seperti itu. Jadi bisa menjadi lebih baik lah, dimana hijrah itu memang diperuntukkan itu dia dari zaman yang kurang baik menjadi lebih baik, yang kurang seperti apa kita lebih baik seperti itu. Jadi intinya dengan kegiatan ini ya kita bisa wabil khusus saya pribadi dan remaja pribadi bisa menjadi lebih baik lah dari tahun yang kemarin ada kesalahan atau ada hilaf dan sebagainya, bisa lebih meningkatkan lagi ibadahnya seperti itu. Dan intinya sih kami butuh support Kanisa dan sobat takwa. Kami remaja Forkis itu tidak bisa berdiri sendiri Kak Faiz, Kanisa. Kami butuh support dari para orang tua gitu kan. Para orang tua yang punya anak-anak remaja yang paling tidak bisa mensupport anak-anaknya nih yang ada di masjid, musola, lingkungan, ajak ke musola, ajak ke masjid gitu loh. Karena memang kalau bukan orang tua yang mengajak anak, siapa lagi? Nggak mungkin kita langsung mengejar, nggak bisa juga. Jadi ya siapa lagi? Kita hanya bisa untuk membantu untuk yuk kita sama-sama memakmurkan masjid dan musola yang ada di wilayah kita, itu untuk tujuan kita untuk tahun baru Islam ini. Wabil khususnya para orang tua, saya pribadi pun seperti itu, bisa mengajak anak-anak lah untuk aktif di musola. DKM-nya pun paling tidak bisa mensupport nih apabila ada anak-anak belum ada wadahnya, tolong buatkan wadahnya. Seperti apa nanti bisa bertanya kepada aku dan Takwan yang sudah aktif, alhamdulillah. Dan ya itulah, kami butuh teman-teman remaja Islam yang di Kota Bandung bergabung dengan kami, orang tua khusus. Yuk sama-sama kita mensyiarkan, sama-sama mencari ilmu, sama-sama mencari ridhonya Allah gitu loh. Kalau bukan kita siapa lagi, Kak Faiz itu kan ya. Dan Kak Faiz katakan tadi, Kak Faiz pun tidak mungkin stay atau abadi di At-Taqwa gitu kan. Dan berkeluarga seperti harus ada regenerasi, sama seperti saya pun seperti itu, harus ada regenerasi di remaja Forkis. Itu kan Nisa. Jadi memang regenerasi ini lebih matang lah, jadi bisa bergabung dengan kami, remaja Forkisnya makin solid, makin bertambah keanggotaannya, karena saya bilang bisa menjadi terjun langsung setiap kegiatan-kegiatan sosial, kita bisa berkolaborasi dan ya banyak-banyak hal lah, nanti kita bisa sharing kembali kepada teman-teman yang lainnya, seperti itu kan Nisa. Jadi untuk sobat takwa dan remaja-remaja Islam di wilayah Kota Baru, jangan takut untuk bergabung ke remaja Islam, karena selain kita mempunyai kegiatan Islam, kita juga punya event-event lain sosial yang lain yang kita bisa terjun langsung ke masyarakat gitu ya. Ya, jadi itu bisa memicu semangat rohani dan memicu semangat semangat kita untuk bersosialisasi dengan wilayah sekitar. Untuk hari ini kita tutup dulu. Semoga kita dalam
lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan ini menjadi keberkahan untuk kita semua. Ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khudan afwan. Ya. Alhamdulillah. Ada kita.